Halo sahabat Mitra Pelajar, balik lagi nih di channel YouTube-nya Mitra Pelajar. Kali ini bersama dengan Kak Gisti. Nah, dalam video kali ini kakak akan menjelaskan salah satu soal yang paling sering muncul di SBMPTN TPS. Apa itu? Yaitu tentang kalimat efektif. Nah, biar kalian mendapatkan manfaat dari video ini, pastikan untuk tonton video ini sampai selesai ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Jadi yuk langsung aja kita mulai bahas mengenai si kalimat efektif ini. Seperti yang sudah Kak Gisti sebutkan di awal, kalimat efektif ini merupakan salah satu jenis soal yang suka muncul di SBMPTN mengenai pemahaman bacaan ya. Nah, Kak Gisti punya tips nih dari Mitra Pelajar bagaimana mengerjakan soal mengenai kalimat efektif ini, karena kita punya kunci untuk mengerjakan soal mengenai kalimat efektif ini. Apa itu kunci mudahnya untuk menjawab soal mengenai kalimat efektif? Selalu ingat aja kalau kalimat efektif itu harus memenuhi shall ya. Shall kita tulis di sini S-H-E-L-L ya. Jadi kalimat efektif ini harus memenuhi syarat ini, shall. Nah, apa itu shall? Yang pertama, S yang pertama itu adalah setara ya. Jadi kalimat efektif ingat shall, S yang pertama itu adalah setara. Apa itu setara? Nah, jadi kalimat yang efektif ini harus setara. Kakak kasih contoh soal ya. Kakak kasih contoh soal. Misalnya warga negara wajib menjaga perdamaian dan keamanan. Oke, misalnya di sini kita punya suatu contoh kalimat ya, yaitu warga negara wajib menjaga perdamaian dan keamanan. Nah, di sini kita coba cek ya, apakah kalimat ini setara atau tidak. Jadi, apakah dia memenuhi kalimat efektif? Syarat yang pertama tadi adalah harus setara. Kayak gimana sih kalimat yang setara itu? Nah, jika di sini menggunakan kata, kita lihat di sini ada kata perdamaian dan juga keamanan ya. Kita lihat di sini ada dua imbuhan pean dan juga peran dan juga kean di sini. Nah, untuk perdamaian dan keamanan di sini tidak setara. Kenapa? Karena dia menggunakan imbuhan yang berbeda. Untuk perdamaian di sini imbuhannya pakai peran, sedangkan keamanan di sini menggunakan imbuhan kean. Jadi kalimat ini adalah kalimat yang tidak setara. Nah, maka dari itu, bagaimana kalimat ini menjadi suatu kalimat yang setara? Kita harus mengubah penggunaan imbuhannya. Kayak gimana? Nah, salah satunya misalnya kita rubah menjadi seperti ini. Warga negara wajib menjaga misalnya kedamaian dan keamanan. Nah, di sini kita bisa cek ya kan, sekarang penggunaan imbuhannya sudah sama, kedamaian dan juga keamanan ya, sudah sama-sama menggunakan imbuhan kean. Sekarang kalimatnya sudah setara dan sudah menjadi kalimat yang efektif. Nah, itu dia tadi syarat yang pertama adalah setara. Udah kan? Ini lupa nih belum aku. Syarat kalimat efektif yang kedua adalah harus hemat. Jadi haknya di sini adalah hemat ya. Ingat, kalimat efektif itu dia harus hemat. Langsung aja Kak Gisti kasih contoh. Misalnya ada suatu kalimat yaitu saya sangat menyukai
menyukai dia sekali. Oke, misalnya ada kalimat seperti ini, saya sangat menyukai dia sekali. Nah, menurut kalian ini kalimat yang hemat atau enggak? Coba kalian baca dulu. Nah, saya sangat menyukai dia sekali. Nah, di sini ada dua kata, yaitu sangat dan juga sekali, yang mana dia menunjukkan arti yang sama kan. Maka dari itu kita harus memilih salah satu saja ya. Misalnya kalimat ini kalau kita ingin ubah menjadi kalimat yang efektif adalah saya sangat menyukai dia. Nah, jadi cukup seperti ini aja. Jadi kita hilangkan kata sekalinya ini ya, baru dia sekarang menjadi kalimat yang efektif. Nah, selain misalnya sangat sekali ini, biasanya yang umum juga muncul yang tidak hemat ya, adalah agar supaya. Nah, pasti kalian pernah dengar kalimat yang pakai kata agar dan juga supaya itu di satu kalimat yang sama kan. Nah, tapi kalimat yang seperti itu adalah kalimat yang boros atau tidak hemat, sehingga kalimat seperti itu menjadi kalimat yang tidak efektif. Itu dia tadi syarat kedua dari kalimat efektif, harus hemat. Syarat yang ketiga untuk kalimat efektif ini adalah yaitu sesuai dengan EYD, atau yang sekarang EYD ini kita kenal dengan istilah PUEBI ya. Nah, untuk syarat yang ini memang ketentuannya atau persyaratannya itu banyak ya. Nah, apa aja yang biasanya sih muncul gitu kan, karena kan PUEBI ini atau EYD ini, kalimat yang sesuai EYD ini tuh syaratnya ada banyak kan. Nah, tetapi ada beberapa yang suka muncul di kalimat efektif yang ditanyakan di SBMPTN. Apa misalnya? Yang pertama yang suka muncul nih ya mengenai EYD, yaitu adalah penggunaan tanda baca. Terutama tanda bacanya yaitu adalah koma. Ini yang paling sering muncul ya. Jadi di antara tanda baca yang sekian banyak itu ada koma, ada titik, tanda tanya, tanda seru, tanda kutip dan lainnya. Yang paling sering muncul ditanyakan adalah penggunaan tanda koma. Jadi kalian harus paham, harus hafal bagaimana penggunaan tanda koma yang benar ya. Kemudian yang kedua yang suka muncul lagi adalah mengenai ED ini ya pada kalimat efektif, yaitu penggunaan huruf kapital. Nah, ini juga yang suka muncul. Jadi kalian harus paham, harus hafal bagaimana penggunaan huruf kapital yang benar. Selain misalnya huruf kapital itu digunakan di awal kalimat, terus juga untuk menulis huruf pertama nama orang gitu kan, dan juga tempat, gelar, dan lainnya, hari besar gitu kan. Itu dia penggunaan huruf kapital. Kemudian yang ketiga yang suka muncul dari EYD ini adalah kata baku ya kan. Nah, ini suka muncul juga nih tentang kata bakunya. Jadi kalian harus banyak berlatih juga untuk mengetahui kosakata ya, mana yang merupakan kata baku. Oke. Nah, itu dia tadi 3 hal yang paling umum muncul di bagian EYD. Satu tadi pembacaan tanda baca koma, kemudian yang kedua adalah penggunaan huruf kapital, dan yang ketiga adalah kata baku ya. Itu dia tadi syarat ketiga, harus sesuai dengan EYD. Nah, yang keempat syarat dari kalimat efektif adalah L. L di sini kalimat efektif itu tuh harus logis. Nah, apa sih maksudnya logis di sini? Jadi kalimat efektif itu kalimat yang logis, maksudnya adalah tidak ambigu ya. Oke, jadi maksud si penulis itu tersampaikan dengan tepat kepada si pembaca ya, karena kalimatnya logis. Nah, itu dia kalimat efektif yang keempat. Syarat kalimat efektif yang keempat harus logis. Langsung aja kakak kasih contoh suatu kalimat ya. Misalnya kalimat yang tidak logis itu seperti apa? Contohnya adalah ini yang paling umum nih. Misalnya kalian pasti sering dengar juga nih, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, kalian pasti sering dengar kalimat ini ya, terutama kalau misalnya MC ngomong mau mempersilahkan pembicara gitu kan, atau orang yang mau pidato gitu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Nah, tapi sebenarnya kalimat ini adalah kalimat yang tidak
logis. Kenapa tidak logis? Karena di sini yang dipersilahkan adalah waktu dan tempat, bukan si pembicaranya, ya. Maka dari itu kalimat ini menjadi tidak logis. Nah, kalimat efektif itu harus logis, jadi kalimat ini tidak efektif. Itu tadi syarat kita yang keempat. Nah, syarat kalimat efektif yang terakhir, L yang terakhir di sini adalah kalimat efektif itu harus lengkap. Maksudnya kalimat efektif itu harus lengkap kayak gimana? Jadi, suatu kalimat disebut efektif jika dia terdiri setidaknya atas subjek dan juga predikat, ya. Jadi suatu kalimat efektif setidaknya punya itu tadi, subjek dan juga predikat. Oke, misalnya contohnya apa sih kalimat yang paling sederhana gitu kan, yang hanya terdiri dari subjek dan juga predikat. Contoh, misalnya saya belajar. Nah, ini kalimat simpel banget, cuma terdiri dari subjek dan juga predikat, ya. Tapi dia sudah termasuk kalimat yang lengkap. Maka dari itu dia juga merupakan kalimat yang efektif, ya. Jadi itu tadi shall yang merupakan syarat suatu kalimat yang efektif. Kakak review lagi ya. Shall yang pertama X-nya adalah untuk setara. Yang kedua H, hanya di sini kalimat efektif itu harus hemat. Yang ketiga E, yaitu kalimat efektif tentunya harus sesuai dengan EYD atau istilahnya sekarang disebut juga dengan UEB, ya. Dan yang keempat syarat kalimat efektif itu dia harus logis, tidak ambigu. Yang terakhir L terakhir ini adalah lengkap, ya. Jadi kalimat efektif itu harus lengkap, setidaknya ada subjek dan juga predikat. Nah, itu dia tadi syarat suatu kalimat efektif. Jadi harus shall, setara, hemat, sesuai dengan EYD, logis dan juga lengkap. Jadi ketika kalian nanti di soal TPS menemukan pertanyaan tentang kalimat efektif ini, kalian harus ingat kalau kalimat tersebut harus sesuai dengan shall, setara, hemat, EYD, logis dan lengkap, ya. Gampang kan? Sekian video tentang kalimat efektif kali ini. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya Mitra Pelajar. Terima kasih semuanya. Bye-bye. See you on the next video.